Halo semua, selamat datang kembali di channel techspot.id bersama saya Ferdi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi bawaan dari Microsoft 365 yang sebenarnya bukan termasuk main tool atau tool utama yang sering kita pakai sehari-hari di pekerjaan kita. Tetapi, jika kita pergunakan secara maksimal, tool ini bisa memberikan manfaat yang sangat banyak. Nah, tool apakah ini? Simak video sampai tuntas ya. Di video kita kali ini, saya akan memulai dengan membahas sedikit overview mengenai apa itu Microsoft Form. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan dari Microsoft Form ini yang agak sedikit berbeda dari purpose awal, yaitu untuk quiz, kemudian survei, dan poll. Tetapi bagaimana Microsoft Form ini bisa digunakan dengan tujuan-tujuan yang lain selama kita bekerja di suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir, saya akan sedikit memberikan demo bagaimana kita menggunakan atau meng-create menggunakan tool Microsoft Form ini. Sebelumnya, kita bisa mulai dengan video ini. Your team is not exactly in the office these days, but their voices, opinions, and ideas can still be heard. Microsoft Forms. With Microsoft Forms, smart surveys, polls, and quizzes help you collect the right data to make smart decisions before, during, and after meetings. Microsoft Forms integrates with all your favorite apps, so you can see what works, what doesn't, and what teams think. AI makes it easy to know what to ask, and instinctively turns feedback into insights you can share, giving teams more of a say, and you more of a team. Ya, itu tadi adalah video yang disediakan Microsoft mengenai Microsoft Form. Teman-teman sudah bisa mendengarkan pastinya apakah itu Microsoft Form, kemudian apakah kegunaannya, seperti yang disebutkan tadi, tiga fungsi yang ditawarkan oleh Microsoft Form ini adalah untuk membuat form, kemudian untuk membuat quiz ataupun poll sebelum dilakukan meeting, atau ketika pas live meeting, atau setelah melakukan meeting. Dan untuk teman-teman yang mau mengaksesnya, seperti biasa, teman-teman bisa masuk ke microsoft.com. Kemudian di sini teman-teman bisa mencari di sini, atau langsung saja ya, teman-teman bisa langsung memilih di sini Forms. Oke, dan di sini ada page mengenai Microsoft Form, kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Di depan sini ada sign in. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai aksesnya, bisa langsung sign in. Dan Microsoft Form ini adalah gratis untuk semua akun yang mempunyai akses ke Microsoft. Kemudian ketika kita turun di sisi bawah, ini ada video yang baru saja saya putar. Kemudian ada beberapa fungsi di sini. Pertama, mengorganize your file. Di sini disebutkan bisa meng-create form dengan mudah menggunakan tool ini. Kemudian juga menggunakan form ini kita bisa mengubah customize tampilannya secara theme-nya seperti apa. Kemudian form Microsoft ini juga bisa dibuka di browser in any device, bisa dari laptop ataupun dengan mobile phone. Kemudian dengan Microsoft Form ini juga bisa meng-grow your business, terutama untuk mengkolek data yang dibutuhkan untuk mengeran bisnis, kemudian mendapatkan feedback bagaimana kepuasan dari customer. Kemudian Microsoft Form ini juga bisa digunakan untuk online learning ya, jadi semacam quiz-quiz atau assignment, terutama untuk murid-murid dan guru.
ketika seorang guru memberikan kuis kepada muridnya untuk penilaian seperti itu. Setelah kuis atau form ini dibuat, kemudian kita sudah bagikan kepada responden, maka mereka koresponden, bisa murid atau bisa customer, mereka memasukkan data. Kemudian secara report itu akan tergenerate dan akan tersimpan di dalam suatu file Excel yang nantinya akan disimpan dan kita bisa akses. Dan juga Microsoft Form ini dibuild menggunakan AI, jadi ada smart recommendation yang bisa mereka tawarkan. Oke, kemudian adalah meningkatkan reach atau engagement kalian. Jadi Microsoft ini kita bisa integrasikan ke beberapa tool Microsoft lainnya, seperti kalau kita punya SharePoint, kita bisa taruh itu linknya di SharePoint, kita bisa taruh di email, atau kita bisa gunakan di Teams group, atau ketika kita sedang meeting, kita juga bisa create namanya tools, juga salah satu fitur dari Microsoft Form. Nah, kemudian setelah koresponden merespon dan memberikan jawaban dari semua pertanyaan ataupun kolom, Microsoft Form langsung memberikan sebuah report. Jadi ada yang terrecord yang langsung tergenerate di sini dengan memberikan seperti visualisasi data secara general. Jadi ada berapa percentage, misalkan itu ada pilihan, kemudian kita langsung bisa melihat pergerakan dari data yang sudah diupdate itu secara real time. Dan stay engaged on the go. Jadi ketika form itu sudah dibuat dan kita sudah sebar link itu, Microsoft Form tetap bisa terus bekerja in any web browser dan in any device. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa kita temukan dari page Microsoft Form dari Microsoft 365. Semoga cukup memberikan kita sedikit pemahaman mengenai apa itu Microsoft Form. Kemudian next saya akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan dari Microsoft Form ini yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita di kantor. Jadi ini termasuk salah satu digital transformation yang kita bisa lakukan menggunakan Microsoft 365. Dalam hal ini adalah Microsoft Form. Yang pertama adalah pengecekan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ini adalah salah satu contoh ketika beberapa tahun yang lalu kita mempunyai suatu rutin untuk mengecek server room setiap pagi dan seharusnya setiap petang juga. Jadi setiap pagi kita harus mengecek seperti tanggal, kemudian temperaturnya berapa, server itu seperti apa, status networknya seperti apa, dan di situ di kantor saya itu ada UPS load, ada 4 UPS, dan itu kita harus catat seperti apa loadnya. Kemudian kebersihannya juga seperti apa. Kemudian di sini ada kolom remark. Dengan Microsoft Form kita bisa membuat suatu form dan kita bisa taruh QR code itu di depan server room. Kemudian setiap kali kita akan masuk, kita bisa langsung scan dan Microsoft Form itu akan langsung terbuka di handphone kita. Yang kedua adalah visitor form. Ini adalah hal yang cukup menarik bagi suatu office. Jika teman-teman masih menemukan di tempat kerja teman-teman semua masih menggunakan manual book seperti ini, seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri, maka teman-teman bisa mencoba untuk membuat ini menjadi sedikit lebih digital menggunakan iPad di sini. Jadi kebutuhannya hanya membutuhkan satu iPad, kemudian kita meng-create form page dari Microsoft Form. Kemudian kita tinggal buka Microsoft Form itu dari iPad kita. Contoh ketiga adalah survei. Of course, ini sesuai dari kebutuhan di awal. Ini adalah survei yang bisa kita lakukan dengan kita memasukkan beberapa pertanyaan di situ dan kita kirim ke koresponden yang kita tuju atau bisa dibilang sebagai target. Kemudian contoh keempat adalah ketika misalkan ketika HR departemen, let's say ingin melakukan sebuah activity dan di situ membutuhkan
konfirmasi buat setiap karyawan untuk meregister. Jadi tool ini juga bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebutuhan tersebut. Hanya simpel seperti kelas memasak. Apakah kamu tertarik untuk join masak? Seperti itu. Kemudian data validasi. Misalkan kita ingin memvalidasi sebuah data, misalkan dua contoh di sini adalah satu mengenai kehadiran self-declaration ketika kita misalkan datang ke kantor untuk kebutuhan tertentu, terutama dalam masa pandemi. Contoh kedua adalah penggunaan Microsoft Form untuk mengecek dan memvalidasi seberapa banyak dari karyawan kita yang sudah melakukan vaksinasi. Contoh yang keenam adalah kuis. Jadi seperti kebutuhan awalnya bahwa penggunaan Microsoft ini adalah kuis. Dan ini adalah salah satu penggunaannya. Kemudian yang lebih menarik adalah bagaimana kita bisa menggunakan form ini untuk yang terkait dengan external party atau partner yang ada di luar sana. Dalam hal ini saya memberi contoh DHL. Teman-teman semua tahu DHL adalah salah satu dari shipment company yang memanage untuk pengiriman barang dari suatu kantor ataupun dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan di sini form ini bermanfaat sekali ketika kita bisa bisa merecord semua data yang sudah dikirimkan dan kita bisa memvalidasi data-data dari paket-paket yang sudah kita kirimkan itu. Dan di sini kita lihat ada DHL Room dan DHL Booking. Jadi sebagai ilustrasi ketika seorang karyawan mungkin di bagian pengiriman dia akan melakukan packing dan segala macam, kemudian dia harus merecord itu ke DHL Room. Kemudian atau ini ada opsi lain dengan cara mengirimkan langsung. Nah, bagaimana semua ini bisa terrecord di dalam Microsoft Form sehingga semua data itu bisa terrecord. Yang lebih menarik lagi ketika kita bisa combine Microsoft ini dengan Power Automate, salah satu fitur dari Microsoft, kita bisa membuat seperti automatic notification yang bisa dikirimkan ke email. Nah, mungkin nanti kita bisa membahas di video selanjutnya. Penggunaan selanjutnya adalah ketika kita menggunakan pool ketika kita sedang dalam Teams meetings. Jadi ketika let's say kita mempunyai meeting sekitar 1 atau 2 jam dan kita ingin menambah engagement dengan partisipan, kita bisa langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung juga bisa dijawab. Hal ini bisa membuat suatu meeting bisa lebih interaktif antara partisipan dan host. Kemudian juga ini bisa menjadi lebih fun ketika kita bisa langsung melihat hasilnya secara real time. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa penggunaan yang waktu itu sempat saya tanyakan kepada beberapa partisipan yang sedang ada di meeting tersebut. Seperti yang kita bisa lihat, registrasi workshop untuk external party misalkan, atau konfirmasi dari absen jika mungkin kita mempunyai suatu meetings event seperti itu, mengkolek data dari factory atau third party, kita bisa bilang gitu. Kemudian waktu itu aku bikin buat tim day quiz, oke. Ya. Kemudian collect suatu feedback atau data dari third party, membuat seorang administrasi Teams atau GA, mereka juga bisa mengelis kartu akses ke gedung karyawan, itu juga bisa untuk cek vaksin seperti yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya, meminta feedback. Untuk attach file itu sebenarnya di form yang versi terbaru itu sudah disediakan untuk mengattach sebuah form. Oke, demikian adalah beberapa contoh penggunaan dari Microsoft Form. Jika teman-teman ada contoh penggunaan lain dari ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti video kami sejauh ini,
Berarti teman-teman sudah tahu atau lebih tahu mengenai apa itu Microsoft Form, dan berikut dengan beberapa contoh penggunaan dari Microsoft Form itu sendiri. Di bagian terakhir dari video ini, saya akan memberikan sebuah demo bagaimana kita membuat form sederhana dari Microsoft Form. Stay terus ya. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai akses ke Microsoft Form dan setelah sign in, teman-teman akan dibawa ke form seperti ini. Bisa dilihat di sini. Di sini saya sensor karena ini confidential, right? I mean this video doesn't relate to any company. Karena saya di sini tidak mempresentasikan dari perusahaan manapun, jadi saya sensor. Oke, jika teman-teman sudah di sini, ini adalah bentuk Microsoft Form di sini. Di sini ada keterangan Microsoft Form, kemudian di sini ada waffle button. Kalau kita klik, ini ada fitur-fitur dari atau aplikasi-aplikasi dari Microsoft 365. Di video-video ke depan mungkin saya akan bahas mengenai apa penggunaan dari tool ini. Jika teman-teman berminat, tolong komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, untuk memulai di sini ada new form, dan kalau kita klik tanda panah di bawah ini ada new quiz. Apa perbedaannya? Sebenarnya hampir sama, cuman kalau quiz di situ kita ada penambahan skor, sedangkan form ini lebih ke riset. Jadi bisa dibedakan antara form dengan quiz. Dan kita ketika lihat di respon di sini untuk form itu dia hanya view result. Dan di sini ada open in Excel. Kemudian ketika kita klik quiz dan di respon itu ada review answer dan post score. Di sini juga sama ada open in Excel. Oke, untuk memulai suatu form kita bisa taruh di sini ada untitled form. Ini kita bisa tulis menjadi judul. Jadi kita bisa tulis misalkan kita mau meminta pendapat mengenai apa makanan favorit. Kita bisa tambahin misalkan di sini ada gambar, kita bisa cari di gambar misalkan contoh gambar mengenai makanan. Kita bisa ambil satu, misalkan di sini ada sate. Nah, di versi Microsoft Form yang baru ini, yang baru dirilis dari tahun lalu, ini kita bisa blok dan kita bisa edit di sini. Misalkan kita akan ganti formatnya menjadi bold, kemudian kita juga bisa mengganti warnanya misalkan menjadi orange misalkan, kemudian kita miringkan. Nah, kita bisa membuat seperti ini sebagai deskripsi. Kita bisa kasih apa dan tujuan dari kita membuat form ini. Kemudian kita bisa add new button di sini. Kita bisa pilih apakah pertanyaan kita berupa choice, pilihan, atau teks, atau rating, atau nanti kita bisa taruh tanggal di sini juga. Dan di sini ada beberapa keterangan juga untuk ranking itu menaik dan menurunkan pilihan pertanyaan. Kemudian ada like, di sini kita bisa lihat like, nanti kita tinggal klik. Kemudian ada upload file dan score, dan ada section. Nah, pertama kita akan tulis yang lebih umum mungkin ya. Kita bisa tulis pertama menggunakan pilihan. Kemudian kita bisa taruh pertanyaan pertama, apakah kamu lebih suka nasi atau mie, atau kita bisa tambahkan di sini add option atau add other option. Kita mungkin tambahin satu misalkan lontong
dan kita tambahin 1. Di sini ada keterangan others atau lainnya. Mungkin kita bisa rubah pertanyaannya menjadi karbohidrat apa yang kamu lebih suka. Kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan kedua, misalkan menggunakan teks. Di sini pertanyaannya misalkan lauk. Kemudian kita bisa tambahkan lagi misalkan rating. Bagaimana rasanya? Kemudian kita bisa coba dengan menggunakan tanggal, misalkan kira-kira kapan Anda akan kembali lagi ke restoran kami. Nah, kita bisa milih tanggal tersebut nantinya. Oke, mungkin kita bisa coba dengan ini dulu ya. Atau jika teman-teman ada pertanyaan atau keinginan untuk saya mendemokan hal yang lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini sudah jadi. Ketika ini sudah jadi, kita bisa mengubah, kita bisa preview di sini. Jadi ada tombol preview. Yang pertama, ini kita bisa lihat ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ketika kita bisa lihat di mobile device akan terlihat seperti ini. Menarik bukan? Kemudian ketika kita bisa coba ya, nasi, lauk, ayam, kemudian rasanya sangat enak. Kemudian saya akan kembali lagi besok. Kemudian kita submit. Oke, ternyata saya bisa. Kemudian saya bisa coba mie. Kemudian di sini sapi. Kemudian di sini. Kemudian saya akan datang di hari Sabtu. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, saya lebih suka lontong, kemudian sate ayam, kemudian saya kasih ratingnya, dan ini tanggal misalkan tanggal 31. Dan kita klik submit. Kita coba apakah hasilnya sudah masuk, dan ternyata sudah masuk di sini. Di sini tadi kita menggunakan klik preview ini untuk pengetesan dari sisi kita sendiri sebagai si pembuat form ini. Kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Dari sini kita bisa melihat sebuah report basic. Berikut dengan hasilnya seperti ini. Dan kita juga bisa melihat dari sisi file Excel-nya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan. Di sini terlihat start time-nya kapan, kemudian ada completion time, kemudian ada email. Ini saya akan blok. Kemudian ada karbohidrat, ada lauknya apa, dan seperti itu. Oke, dan ketika kita sudah yakin dengan tool ini, kita bisa langsung mulai share. Di share ini kita bisa memilih akses. Pertama, apakah semua orang bisa merespon form ini. Yang kedua adalah hanya beberapa orang di perusahaan yang bisa merespon ini, atau specific person in my organization can respond. Jadi ketika kita pilih anyone can respond, berarti semua orang dengan link ini bisa merespon, baik itu internal atau eksternal dari perusahaan kita. Yang kedua adalah hanya orang yang bekerja di dalam perusahaan itu yang bisa merespon. Yang ketiga adalah specific people, itu hanya orang-orang tertentu, dan ketika kita pilih specific people, maka kita harus memasukkan nama atau email address itu.
baik itu internal atau external user. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa masukkan email seperti ini, kemudian kita bisa copy dan kita bisa attach link ini di email dan kita bisa kirim ke target user. Atau kita juga bisa langsung email di sini. Atau kita juga bisa copy link dari sini, atau kita klik QR code, atau kita embed itu di misalkan SharePoint list, dan kita juga bisa email. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai apa itu Microsoft Form dan contoh-contoh penggunaan yang bisa kita lakukan untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari di perusahaan atau di kantor, dan mengubah dari cara-cara yang manual menjadi cara-cara yang lebih digital, dan ini merupakan contoh simple dari digital transformation atau transformasi secara digital menggunakan Microsoft Form. Dan di sesi terakhir tadi juga saya sudah memberikan demo singkat untuk cara membuat Microsoft Form ini dan bagaimana kita men-share atau membagikan link tautan itu kepada calon atau target koresponden. Demikian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada kritik dan saran, mohon bisa diberikan di kolom komentar. Terus dukung kami membuat konten-konten seperti ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam.